Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yang telah memberikan kepada kita semua nikmatnya di pagi subuh, di hari subuh ini, sehingga kita bisa sudah melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan maupun kebahagiaan di kelak hari nanti. Dan marilah kita bersalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada subuh kali ini saya akan membahas atau berbincang kepada kita semua mengenai ada 4 golongan manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Karena teman-teman dimanapun Anda berada, kita sudah tahu ya bahwasanya ketika bulan suci Ramadan telah datang, telah tiba, maka semua umat manusia, terkhusus umat Islam, maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala segala dosanya yang dia lakukan ketika mulai awal bulan suci Ramadan. Itulah bagi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Akan tetapi ada manusia, golongan manusia memang tidak mendapatkan ampunan, ya. Jadi ada sehingga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Kira-kira siapa ya? Ridwan bin Arman, ya. Siapakah dia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun di bulan suci Ramadan? Arba'atun mahrumunatul maghfiratu fi Ramadan. Ada 4 golongan manusia tidak mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan. Yang pertama itu uququl walidain. Ketika anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka mereka tidak
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Makanya kita semua ini adalah sebagai anak, apabila kita punya orang tua, tentulah kita berbakti kepadanya agar kita mendapatkan kebahagiaan, terkhusus ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Begitu pun juga sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita apabila kita durhaka kepada orang tua. Hadirin wal hadirat di sahabatku channel Kifli Official 123 dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Maka itulah sebabnya teman-teman, bahwa ketika kita memiliki yang namanya orang tua, apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usia, sudah sudah tua, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah, maka rawatlah ibu kita, orang tua kita di saat orang tua kita itu sudah lanjut usia. Ya, kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka rawatlah orang tua kita. Jadi kita ini semua adalah punya orang tua masing-masing. Makanya di dalam Al-Quran selalu disebutkan bahwa wabil walidaini ihsana wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Wa'budullah itu artinya adalah beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Terusus adalah ibu kita, karena ibu yang melahirkan, mengandung, menyusui kita, yang merawat kita. Intinya kita berbakti kedua orang tua kita selama masih hidup. Nah, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Ya, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, teman-teman? Ketika orang tua kita meninggal, maka doakanlah orang tua kita setiap habis sholat fardu. Setiap habis sholat fardu, walaupun sholat sunnah, doakan kepadanya. Itulah salah satu anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal orang tua. Salah satunya adalah mendoakannya. Apalagi kalau kita pergi menziarahi kuburnya, disitulah kita mendoakan sekaligus membaca Al-Quran untuk mengirimkan pahala kepada almarhum dan almarhumah. Itu. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, sahabatku yang kami muliakan. Jadi itu yang pertama, golongan manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, maka kita anak
menyakiti perasaan ibu kita, menyakiti perasaan orang tua kita, apalagi uh, ibu kita pernah menangis gara-gara kita, gitu. Itu semua kita yang harus pikirkan, teman-teman. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua yang menonton live kami ini, video ini, yang masih punya orang tua, maka meminta maaflah kepada orang tua kita, ciumnya, kalau bisa cuci kakinya, kemudian juga cium kakinya, insya Allah. Jadi teman-temanku dimanapun berada yang kami muliakan dan kami cintai, jadi yang kedua itu adalah mudminul khamri, orang yang senantiasa minum khamar. Jadi golongan manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah yang gemar minum khamar. Ya, minum khamar. Suka minum khamar yang memabukkan, lalu dia tidak berhenti di saat bulan suci Ramadan tiba, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia suka minum. Gitu. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah yang minuman yang memabukkan. Ya, minuman yang memabukkan. Karena minuman khamar itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bertentangan syariat Islam. Karena minuman keras, minuman yang memabukkan itu dapat merusak akal sehat kita. Ya. Dapat merusak akal sehat kita, apalagi ketika kita stres dan segala macam, itu semua mengakibatkan penyebabnya. Bahkan ada kita lihat di sosmed bahwa banyak orang yang peminum khamar yang senantiasa mabuk, mereka itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itulah sebabnya kita dilarang untuk minum khamar. Tetapi mudah-mudahan kita semua teman-teman untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan ini, sehingga kita bisa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah man kana fi qalbihi syahnah. Manusia yang masih rasa dendam, memiliki masih rasa dendam, ya. Ada sifat dengki di dalam hatinya seseorang. Nah, ini juga termasuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki rasa dendam dalam dirinya kepada orang lain. Ya, apalagi ada niat untuk membunuh saudara kita, apalagi menyakiti, ya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari. Karena perbuatan ini adalah termasuk perbuatan dosa besar, apalagi menghilangkan satu nyawa, teman-teman. Ya, menghilangkan satu nyawa. Itu sangat berbahaya. Makanya itu kita perlu hati-hati. Kita perlu selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat-sifat yang yang masih ada rasa dendam dalam diri kita kepada orang itu. Karena perbuatan itu adalah sifat dari
setan dan sifat juga dari jin, ya, jin, iblis. Karena iblis itu kan memiliki rasa dendam terhadap Nabi Adam alaihissalam. Di waktu iblis itu dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertekad kepada Allah bahwa untuk mengganggu Nabi Adam alaihissalam, termasuk cucu-cucunya, termasuk kita semua ini. Jadi dia memang bertekad untuk menggoda kita karena memiliki rasa dendam dalam dirinya, yaitu iblis. Kalau di antara kita manusia, apabila masih ada rasa dendam ya terhadap sesama manusia, intinya harus kembali kepada Allah, diri kita kepada Allah untuk bertobat kepadanya. Itu. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kamu saling meminta, saling mengasihi, menyayangi antara satu sama lain. Jaga hubungan kekeluargaan, menjaga hubungan satu rahim antara kita dengan orang lain. Itu. Jadi yang terakhir itu adalah orang yang suka bermusuhan. Itu orang yang suka bermusuhan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di bulan suci Ramadan. Itu. Makanya itu ketika kita punya musuh harus meminta maaf, saling meminta maaf. Bisa juga lewat chat, bisa juga lewat untuk saling memaafkan, ya, saling meridhoi, insyaallah maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Itu. Jadi ini adalah 4 golongan manusia yang yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama itu anak durhaka kepada orang tuanya, yang kedua yang suka minum, yang ketiga itu ketika masih ada rasa dendam dalam dirinya seseorang, atau sifat dengki, iri kepada temannya, iri kepada orang itu, lalu dia berniat untuk mau menyingkirkannya, gitu, karena dia memiliki sifat iri. Ya, jangan sampai kita kena ayat ini, fi qulubihim maradun, ya, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, ya. Jadi itu harus hati-hati. Apa penyakitnya? Itu termasuk dengki, sifat-sifat dengki, sifat-sifat iri, dan sifat-sifat rasa dendam. Itu semua adalah penyakit dari hati, dalam hati kita. Itu. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabatku channel Kifli Official 123 yang kami muliakan dan kami hormati. Mudah-mudahan kita semua ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini bukan termasuk golongan yang ada kami sampaikan, yang kami bahas pada subuh kali ini, teman-teman. Yang terakhir itu jangan suka bermusuhan. Kalau orang lain memusuhi kita tidak apa-apa. Yang penting bukan kita yang memusuhi mereka. Gitu. Karena kadang juga ya biasa ada teman ketika ada di diri kita ini, dia baik sekali sama kita. Di saat kita bangkrut, maka teman kita menghindari, bahkan menjelekkan kita dan segala macam itu. Bahkan juga ada biasa ketika kita mau naik daun, tiba-tiba yang dekat kepada kita itu punya sifat iri, sehingga kita
menjerumuskan ke lubang sehingga kita tidak bisa lagi naik daun itu. Ada juga seperti itu. Tapi itulah suka dukanya di saat kita hidup di dunia. Kehidupan dunia ini memang adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Makanya ketika kita mau naik derajat, ya pasti Allah Subhanahu Wa Taala menguji kepada kita. Ataukah orang lain menyakiti kita, maka disitulah kita harus bersabar, teman-teman. Bersabar dalam menghadapinya. Itu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua ini. Ya, ini adalah bincang-bincang sedikit ya. Jadi teman-teman yang menonton atau yang melihat video kami ini, ketika ada yang kurang paham yang kami jelaskan tadi, ya boleh tulis komentar di bawah untuk menanyakan ataukah ada masukan dari kita. Ya disinilah kita saling berbagi ilmu supaya kita bisa tukar pikiran, tukar ilmu, saling menutupi antara kita dengan orang lain. Baiklah teman-teman yang sudah menonton live kami ini, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat selalu bersama keluarga kita, dan termasuk ini ya selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua dapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan sampai seterusnya, insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq as-sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum kami tutup akhiri live ini, ya silakan teman-teman yang menonton atau ada pertanyaan atau ada masukan, ya silakan kita berkomentar teman-teman. Dua negara bagian. Ridwan bin Arman. Ya Ridwan bin Arman. Kita tunggu dulu ya. Jadi saya pesan juga sama teman-teman di luar sana bahwa channel kami ini saya buat memang untuk konten yang bermanfaat ya, karena saya lihat ini banyak konten-konten di luar sana mau viral ya, dia melakukan sesuatu yang tidak layak yang kita pertontonkan kepada banyak orang itu, apalagi sempat menjelek-jelekkan saudara kita, apalagi biasa juga memperlihatkan aura kita ya, itu kan tidak layak kita pertontonkan di secara umum itu. Makanya itu saya lihat itu channel yang lain
bahwa ya memang mungkin dia tidak tahu ataukah dia sengaja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, kita berada di zaman modern, makanya kita buatlah konten, buatlah video yang bermanfaat, ya termasuk juga berbagi doa, itu kan bermanfaat kalau menyampaikan hal-hal kebaikan luar biasa. Ya. Itu semua kan akan dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mungkin itu saja, jadi tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang mau berkomentar. Ya, kami tutup saja dulu teman-teman. Insyaallah nanti lain kali lagi kita buat video atau live kembali insyaallah. Terima kasih sudah menonton dan sudah like channel kami, video kami, mudah bisa bermanfaat kepada kita semua insyaallah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.